Halo Sobat Moto, selamat datang di Apih Moto TV, masih barengan saya Abay Gunawan. Saya sekarang lagi ada di Daya Adi Cipta Motora, dealernya Honda Jawa Barat ya. Yang ini sangat besar sekali dealernya, dan saya sering banget main ke sini untuk nge-review beberapa motor. Dan sekarang saya dikasih kesempatan untuk nge-review motor yang ada di belakang saya ini, teman-teman. Nah, itu tuh yang ada di podium. Motor apakah ini? Ini ialah New Vario 125. Seperti apa motornya? Kita langsung cek detailnya. Ini dia Sobat Moto, New Vario 125. Ini Vario 125 ini memang kemarin digadang-gadang banyak yang bilang bakalan ada perubahan dari mesin gitu ya. Perubahan dari mesin, mulai dari mesin dan sebagainya. Tapi ternyata memang beberapa waktu lalu Honda melaunching New Vario 125 ini hanya dengan berbagai perubahan ya. Tapi kalau misalkan di cek lebih lengkap, sebetulnya ini perubahannya sangat banyak banget. Perubahannya seperti apa? Kita langsung cek satu-satu ya. Oke, yang pertama itu ada perubahan di batok stangnya, teman-teman. Ini untuk di cover stang, dia sekarang tuh desain tuh lebih terlihat dinamis ya. Ini banyak tajam-tajam, kan yang awal itu bagian hitam tuh seperti ini aja ya, bagian ini aja. Kalau sekarang bagian yang hitamnya ini kebetulan yang tipe ISS, CBS ISS ya, warnanya hitam. Jadi kalau misalkan warnanya biru, sebetulnya ini yang warna birunya sebelah sini ya, sampai ke tengah, dan warna hitamnya ada di tengah. Nah, kalau yang zaman dulu itu bagian kayak visornya itu ya, mirip visornya itu ada di bagian tengahnya aja. Kalau sekarang dia desainnya itu lebih banyak yang tajam-tajam kayak gini, teman-teman. Jadi terlihat lebih sportif dan sporty ya, kok sportif sih. Lebih sporty dan lebih dinamis. Ini juga lebih tipis teman-teman dibanding dengan yang Vario 125 yang sebelumnya. Dia lebih pipih ya, dan emang kelihatannya lebih keren sih dibanding yang Vario 125 sebelumnya. Selanjutnya itu ada di bagian cover tengah ini nih. Nah, bagian cover tengah ini kemarin tuh desainnya dari sini tuh cuman langsung lempeng doang dasinya ya. Nah, sekarang dia kayak berbentuk M teman-teman di sini, dan terlihat lebih oke ya. Dia lebih terlihat tajam-tajam desainnya, terus terlihat lebih sporty, dan juga menurut saya sih lebih keren ini dibanding dengan Vario 125 yang sebelumnya. Itu desainnya tuh atraktif banget teman-teman tuh. Kok atraktif ya? Apa ya, lebih ke, jadi desain tuh lebih agresif teman-teman, lebih terlihat menarik dibanding dengan Vario 125 yang sebelumnya. Jadi ini berubah total ya, sebetulnya ini berubah total. Cuman memang karena lampunya ini dia nggak berubah, lampunya masih sama yang sebelumnya ya, walaupun teknologi udah bagus ya, lampu sen udah LED, lampu DRL udah LED. Yang paling saya suka tuh lampu DRL ada bagian sininya teman-teman nih, kayak ada cakar ini ya, cakar macan kayak gitu. Ini nyala dan ini juga udah LED. Lampu utamanya juga tentunya juga udah LED. Jadi no komplain lah, karena memang teknologinya juga udah bagus, udah pakai LED. Jadi walaupun desainnya tidak berubah, masih LED ya, masih oke lah teman-teman ya. Nah, selanjutnya perubahannya tuh ada di bagian bawah ini teman-teman nih. Kalau yang sebelumnya ini bagian ini ya, bagian kayak kulit jeruknya itu dia melebar sampai samping sini. Nah, sekarang yang bagian kulit jeruknya hanya sampai sini doang teman-teman, dan bagian bodi utamanya atau yang bagian warna bodinya itu dia udah nyampe ke dalam. Ini udah kayak winglet ya, desain wingletnya itu dia lebih kecil untuk bagian ininya, dan ini dia lebih besar dari pinggir nih sampai ke depan. Itu perbedaan yang berapa kita? 1, 2, 3 berarti ya. Nah, perbedaan keempat itu terlihat di bagian samping ini teman-teman. Wah, ini, nah ini kalau teman-teman perhatiin, ini memang berbeda total. Ini ada di bagian sini teman-teman ya. Kalau yang sebelumnya itu kan satu ya, jadi satu kesatuan, satu piece gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya ini dua piece teman-teman. Jadi ada dua layer, antara bagian atas dan bagian bawah itu terpisah oleh layer yang ini teman-teman nih. Nah, kalau ini warnanya biru ya, atau warnanya merah misalkan, ini bagian warna bodinya, ini warna hitamnya, dan ini juga warna bodinya. Ini kebetulan yang hitam jadi agak sedikit saru ya, nggak kelihatan bagian-bagian pemisahnya teman-teman. Nah, ini pemisah nih, ini bagian hitam, ini pemisah, ini hitam, ini bagian bawah juga warna hitam. Jadi udah kayak dua layer ya. Nah, bagian belakang ini, nah ini nih teman-teman nih, kita agak ke atas sedikit ya. Nah, bagian ini kalau teman-teman perhatiin, ini sama banget sama Vario 160 dan juga sama ADP 160. Jadi mungkin ini ialah bahasa desainnya Honda sekarang ya. Jadi Honda pengen bikin satu ciri khas di motor Matic Premiumnya lah ya, bisa dibilang. Kalau Matic Premiumnya itu pasti punya desain sudut yang seperti ini nih. Ini keren banget teman-teman nih. Jadi terlihat lebih apa ya, lebih gede gitu dibanding dengan yang Vario 125 sebelumnya.
Selanjutnya nih masih ada di depan, yaitu ini dia nih. Ini ada sirip ya. Ini tuh bolong teman-teman, beneran bolong nembus ke dalam gini ya. Cuman memang nggak ada fungsi apapun untuk pendinginan mesin atau apapun ya. Ini hanya ornamen aja. Tapi kalau dilihat dari depan, tuh itu dia keren banget, udah kayak sirip-sirip udara gitu ya. Dan ini warnanya hitam. Ini kayak kulit jeruk gitu teman-teman, tapi lebih halus. Dan ini untuk warna bodinya. Menurut saya ini desain yang sangat luar biasa, keren sekali. Jadi terlihat lebih agresif ya di bagian depan ataupun dilihat dari bagian samping. Nah selanjutnya nih ada lagi teman-teman ya. Ini masih di bagian cover nih. Ini bagian yang bawah ini nih. Bagian bawah ini dia terlihat lebih keluar ya. Jadi ini ada colokan ke dalam dan ditarik keluar sama Honda. Jadi terlihat lebih lebar untuk bagian bawahnya. Walaupun ini nggak bisa dibilang untuk selonjoran ya. Ini bukan untuk selonjoran karena nggak sebesar Vario 160. Ini dia memang terlihat lebih besar aja di bagian ini, dan mungkin dibikin gini karena agar terlihat lebar teman-teman. Nah kalau lihat dari depan kayak gini nih ya, tuh dia terlihat lebih lebar dibanding yang sebelumnya. Selanjutnya ini ada di bagian depan. Ini spakbornya walaupun similar ya, mirip-mirip, tapi sebetulnya ini agak membesar dibanding dengan Vario 125 sebelumnya karena ban depannya pun dia diperlebar. Dulunya kan kalau nggak salah 80-80 atau 80/90 ya. Nah sekarang ukuran ban depan ini udah kayak ukuran motor-motor custom teman-teman. Dia pakai 90/80 ring 14. Jadi terlihat lebih tipis kalau dari pinggir, dan kalau dari depan ini terlihat lebih lebar. Keren ya. Ini saya suka banget nih untuk di bagian bannya. Selanjutnya teman-teman, ini ada di bagian cakram. Ini cakramnya kalau sebelumnya kalau nggak salah ya, ini piringan cakramnya masih bulat biasa, tapi sekarang piringan cakramnya udah pakai tipe wavy teman-teman. Jadi ada bergelombang. Ini dari segi fashion juga bagus, dari segi fungsinya juga ini sangat fungsional sekali. Remnya masih pakai Tokico ya untuk merek brand rem yang dipakai di Vario 125 Neo ini. Nah perubahannya apalagi nih teman-teman, untuk di bagian body itu ada di bagian samping ini nih teman-teman nih. Nah ini ya, ini mungkin agak terlihat lebih jelas ya, hitam antara hitam ini dan hitam ini. Kalau yang sebelumnya bagian body ini nih, bagian yang berwarna ini itu ditarik ke sini teman-teman, tarik ke dalam langsung ke depan sini ya. Jadi bagian hitam yang kulit jeruknya itu lebih banyak. Nah di New Vario 125 ini bagian kulit jeruknya, yang ornamen kulit jeruknya itu lebih sedikit dibanding yang warna bodinya. Jadi ini di sini langsung ke bawah. Ini langsung ke bawah, dan di sini kayak ada lubangnya, tapi ini bukan lubang. Desainnya jadi terlihat lebih agresif di bagian sini. Ada garis-garis body gini teman-teman, lebih oke. Dan untuk bagian warna bodinya juga dia terlihat lebih besar dan lebih gede teman-teman dibanding dengan Vario 125 sebelumnya. Itu ya untuk di bagian body. Ini apalagi nih, kita lihat lagi ya. Sebelah kanan kita lihat. Nah sebelah kanan sama teman-teman ya, dia bodinya seperti ini, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Paling di bawah ini dia desainnya lebih agresif teman-teman ya, dibanding yang sebelumnya kan agak flat. Kalau sekarang dia lebih terlihat agresif. Kalau untuk bagian belakang sebetulnya nggak ada perubahan ya, bagian belakang masih sama. Lampunya masih LED tentunya ya, yang titik-titik gede itu lampu sennya juga pakai lampu sen 1 untuk semua nih, masih sama. Desain dari knalpot juga sama. Yang beda itu ada di ukuran ban belakang. Nah ini nih kita lihat ya, ukuran ban belakang sekarang dia pakai mana nih, 100/80, lebih lebar dibanding dengan yang motor sebelumnya. Jadi ini untuk ukuran ban ya, ini sama banget sama motor Scoopy saya, karena Scoopy saya kan diganti ukuran bannya ya, belakang 100/80 dan depan 90/80. Itu kerasa enak banget, lebih mantap di jalan, dan kena lubang pun lebih enak ya dipakainya dibanding dengan sebelumnya yang ukurannya itu depan kalau nggak salah 80/90 dan belakang 90/90. Ini lumayan cukup oke untuk perubahan yang belakang ini, saya suka banget nih, karena ban-ban lebar ini memang sekarang ini tuh banyak digandrungi di pasar Indonesia ya. Buktinya motor-motor yang berbadan lagi, berban lebar itu pasti laku. Ya mudah-mudahan mungkin ini juga akan diterima positif oleh masyarakat. Nah yang paling saya suka di desain Vario ini tuh
bagian ini teman-teman, apalagi ini warna hitam ya. Kalau misalkan warnanya biru ini nggak akan terlalu terlihat, tapi kalau warnanya hitam ini keren banget. Jadi antara behel dengan bodi itu kayaknya tuh teman-teman tuh di sini ya ada garis bodinya ya, garis bodi sampai ke atas ke belakang ini terlihat oke banget. Jadi kalau menurut selera saya teman-teman ya, kalau pengen beli New Vario 125 ini, beli yang tipe CBS ISS. Kenapa? Warnanya bagus. CBS ISS kebetulan warnanya cuma satu ya, warna hitam dan emas doang nih teman-teman. Dia emblemnya emas, ininya juga stripingnya emas. Selain warnanya hitam yang lebih bagus, lebih terlihat sangar ya, yang lainnya itu ialah sekarang mulai dari tipe CBS ISS, Vario 125 ini sudah pakai keyless. Ini dia teman-teman, ini udah pakai keyless, jadi akan terlihat lebih simple, lebih canggih juga ya, dan tentunya lebih fungsional dibanding dengan kunci biasa. Untuk bagasi kita lihat ya. Untuk bagasi sama teman-teman ya, bagasinya gede lumayan lah, karena ini memang tangkinya masih di sini ya, jadi ya nggak terlalu besar dibanding dengan motor-motor yang tangkinya di depan. Tapi ini menurut saya lumayan cukup untuk kategori motor 125 cc Matic, jadi ini lumayan oke lah. Ini kayaknya improvisasi dari joknya juga bagus ya, karena ini dia lebih empuk dibanding sebelumnya teman-teman, dan kulitnya juga dia lebih lentur, jadi kalau didudukin ini pasti lebih nyaman dibanding yang sebelumnya. Nah selanjutnya perubahan ada di bagian kompartemen ini nih teman-teman nih. Nah sekarang dia udah pakai USB charger di sini teman-teman nih, kalau sebelumnya kan enggak ya. Dan ini kompartemennya juga dia terlihat lebih besar. Kenapa? Karena dia memang desainnya itu tadi kan ada pinggul, bukan pinggul ya, ada bagian desain ini teman-teman nih, dia agak sedikit ke belakang. Karena apa? Karena memang kapasitas ini itu lebih diperbesar, jadi agak sedikit ke belakang dibanding yang sebelumnya. Jadi tentunya ya kalau misalkan ini lampunya ganti, lampu depan lampu belakang desainnya ganti, pasti akan terlihat perbedaannya. Tapi mungkin ya karena lampunya belum ganti jadi terlihat nggak beda ya, padahal ini beda banget. Ini ada USB chargernya, ini ada kompartemen yang lumayan cukup dalam teman-teman. Terus di bagian kanan juga di sini ada kompartemen yang nggak terlalu gede tapi lumayan lah untuk misalkan naruh uang receh buat parkir ya. Ini juga masih bisa dipakai. Untuk bagian kompartemen ini teman-teman dia lebih ke belakang, dan walaupun ini lebih gede ya, tapi ini dijamin tidak akan mentok ke lutut karena ya udah diperhitungin ya. Ya tinggi maksimal sampai 170 175 ini tidak akan kepentok sama bagian kompartemen ini, walaupun dia lebih ke belakang dan lebih besar. Jadi ya ini tentunya masih tergolong luas teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk di bagian jarak antara lutut pengemudi dengan kompartemen ini, dijamin masih luas. Untuk maksimal ya 170-an tingginya masih oke. Kita kelilingin dulu teman-teman bagian sampingnya seperti ini ya. Perubahannya di bagian sini nih, warna bodinya jadi lebih besar dibanding yang sebelumnya. Di sini jadi terlihat dua layer dan ada kayak sirip-sirip untuk kisi-kisi udara gitu ya. Ban depan jadi lebih lebar pakai 90/80. Bagian depan juga dia di sini ada desain yang lebih agresif bagian tengah. Bagian batok lampu atau batok stang ya, sekarang dia lebih pipih dan desainnya juga lebih dinamis. Spakboard juga tentunya lebih lebar karena bannya lebih lebar, dan ini untuk bagian kanannya teman-teman. Nah gitu ya, gimana? Udah terlihat bedanya sekarang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman terlihat di jalan ada motor yang Vario dan ininya terbelah, berarti itu ialah New Vario 125. Untuk tipenya ada yang ISS aja, ada yang CBS ISS, dan ada yang CBS ISS SP. Yang SP itu bedanya ada di desain grafisnya teman-teman. Desain grafisnya tuh lebih rame, lebih banyak ya dibanding dengan yang CBS ISS. Mulai dari CBS ISS sampai CBS ISS SP itu udah pakai keyless. Jadi ini udah lebih canggih dibanding dengan Vario 125 sebelumnya. Untuk harga nanti saya langsung cantumin di video ya. Nah itu dia untuk review New Vario 125. Gimana? Udah kelihatan bedanya sekarang ya? Memang kalau dilihat dari depan, samping, kiri, belakang tuh kelihatan nggak ada bedanya, karena memang lampunya nggak berubah. Tapi kalau dilihat dari lebih detail, tadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, ternyata perbedaannya itu sangat banyak sekali. Oke, gitu aja untuk review dari New Vario 125. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.